Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Guru Tempe. Mari kita mulai dengan membahas tabel pada penugasan mandiri, yaitu pada soal A. Pada bagian ini, kita disuruh memperhatikan larutan 1 dan 2. Apakah zat terlarutnya sama? Jadi kita bisa lihat bahwa pada larutan 1, zat terlarutnya sukrosa, dan pada larutan 2 juga sukrosa. Jadi dapat kita ketahui bahwa zat terlarut larutan 1 dan 2 adalah sama. Apabila kita perhatikan fraksi mol dari larutan 1 dan larutan 2, kita dapat melihat pada tabel bahwa fraksi molnya berbeda. Fraksi mol larutan yang kedua lebih besar daripada fraksi mol larutan yang pertama. Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Nah, pada tabel, penurunan tekanan uap pada larutan 1 adalah sebesar 0,25 dan penurunan tekanan uap pada larutan kedua adalah 0,5. Di sini dapat kita lihat bahwa penurunan tekanan uap pada larutan 1 lebih kecil daripada penurunan tekanan uap pada larutan 2. Berarti makin besar fraksi mol, maka makin besar pula penurunan tekanan uap. Karena seperti yang kita ketahui, fraksi mol zat terlarut atau XT itu juga mempengaruhi penurunan tekanan uap. Dari kedua data ini dapat kita tarik kesimpulan awal bahwa makin besar fraksi mol zat terlarut pada suatu larutan, maka makin turun tekanan uapnya, atau istilahnya delta P-nya makin besar. Karena ini makin besar penurunannya berarti kan makin turun tekanan uapnya. Bisa kita lihat pada tabel, yang larutan kedua turunnya 0,5, yang larutan pertama turunnya 0,25. Nah, pada kolom tekanan uap larutan dengan simbol P itu turun dia ya dari P aksen, yaitu larutan murninya 25 menjadi 24,75 pada larutan yang pertama karena turunnya 0,25. Terus untuk larutan yang kedua, P aksennya yang awalnya 25 itu pelarut murni air tanpa ada sukrosa, turun sebanyak 0,5 menjadi 24,5 ketika ditambahkan sukrosa dengan fraksi mol 0,02. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan B, yaitu perhatikan nomor 1 dan 4. Apakah zat terlarutnya sama? Nah, setelah kita lihat pada tabel, larutan nomor 1 dan larutan nomor 4 mempunyai zat terlarut yang berbeda. Zat terlarut pada larutan nomor 1 adalah sukrosa, sedangkan zat terlarut pada larutan nomor 4 adalah etanol. Jadi ya zat terlarutnya tidak sama antara larutan nomor 1 dan nomor 4 atau berbeda. Setelah itu kita lihat fraksi mol zat terlarut pada larutan nomor 1 dan nomor 4. Fraksi mol zat terlarut ini dilambangkan dengan simbol XT. Pada larutan nomor 1, XT bernilai 0,01. Sedangkan pada larutan nomor 4, nilai XT juga sama, yaitu 0,01. Berarti dapat kita tulis bahwa fraksi mol zat terlarut pada larutan nomor 1 sama dengan larutan nomor 4. Atau XT larutan sukrosa sama dengan XT larutan etanol. Lalu bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Yaitu delta P. Kita lihat pada tabel, delta P larutan sukrosa adalah sebesar 0,25. Lalu larutan etanol besarnya juga sama 0,25. Jadi dapat kita tulis delta P sukrosa yang artinya besarnya penurunan tekanan uap larutannya sama. Hal ini dikarenakan karena XT sukrosa sama dengan XT etanol. Jadi karena XT-nya sama, maka penurunan tekanan uapnya juga sama.
walaupun zat terlarutnya jauh berbeda. Kan pada larutan nomor 1 zat terlarutnya adalah sukrosa, sedangkan pada larutan nomor 4 zat terlarutnya etanol. Nah, itu dua zat terlarut yang berbeda. Tetapi penurunan tekanan uapnya tidak berbeda. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa penurunan tekanan uap larutan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Mau zat terlarutnya apa, tidak mempengaruhi penurunan tekanan uap. Yang mempengaruhi adalah jumlah partikel zat terlarut yang ada pada larutan. Makin banyak partikel zat terlarutnya, atau dalam hal ini makin besar fraksi mol zat terlarut, maka delta P atau penurunan tekanan uapnya juga semakin besar. Pada tabel juga dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan 0,25 mm Hg dari yang awalnya 25 turun ke 24,75. Itu yang 25 adalah tekanan uap pelarut murni, jadi air tidak dicampur apa-apa, itu besarnya 25 mm Hg. Sedangkan ketika sudah dicampur sukrosa ataupun dicampur etanol dengan fraksi mol 0,01, tekanannya turun menjadi 24,75. Yang artinya besarnya penurunan tekanan uap larutannya sama. Hal ini dikarenakan karena Xt sukrosa sama dengan Xt etanol. Jadi karena Xt-nya sama, maka penurunan tekanan uapnya juga sama. Walaupun zat terlarutnya jauh berbeda. Kan pada larutan nomor 1 zat terlarutnya adalah sukrosa, sedangkan pada larutan nomor 4 zat terlarutnya etanol. Nah, itu dua zat terlarut yang berbeda. Tetapi penurunan tekanan uapnya tidak berbeda. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa penurunan tekanan uap larutan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Mau zat terlarutnya apa, tidak mempengaruhi penurunan tekanan uap. Yang mempengaruhi adalah jumlah partikel zat terlarut yang ada pada larutan. Makin banyak partikel zat terlarutnya, atau dalam hal ini makin besar fraksi mol zat terlarut, maka delta P atau penurunan tekanan uapnya juga semakin besar. Pada tabel juga dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan 0,25 mm Hg dari yang awalnya 25 turun ke 24,75. Itu yang 25 adalah tekanan uap pelarut murni, jadi air tidak dicampur apa-apa, itu besarnya 25 mm Hg. Sedangkan ketika sudah dicampur sukrosa ataupun dicampur etanol dengan fraksi mol 0,01, tekanannya turun menjadi 24,75. Oke, lanjut ke pertanyaan yang C. Di pertanyaan yang C, adakah pengaruh nilai fraksi mol zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap yang terjadi? Nah, fraksi mol zat terlarut ini berarti Xt ya. Jadi kita praktikan Xt dengan penurunan tekanan uap yang terjadi, yaitu delta P. Jadi antara Xt dan delta P ini apakah ada pengaruh? Berdasarkan pertanyaan nomor A yang tadi kita sudah bahas, pengaruhnya ada, yaitu makin besar Xt atau makin besar fraksi mol zat terlarut, maka delta P semakin besar. Delta P ini adalah penurunan tekanan uap larutan. Karena delta P-nya semakin besar, karena penurunan tekanan uap larutannya semakin besar, jadi turunnya makin besar, maka tekanan uap
larutan akan semakin kecil. Jadi semakin besar penurunannya, ujung-ujungnya hasilnya semakin kecil. Jadi P-nya semakin kecil ketika delta P-nya semakin besar. Hal ini juga telah menjawab pertanyaan D dan E, yaitu bagaimana hubungan antara nilai fraksi mol zat terlarut dengan penurunan tekanan uap larutan. Lalu bagaimana pula hubungan antara nilai fraksi mol zat terlarut dengan tekanan uap larutan. Jadi semakin besar Xt maka penurunannya semakin besar, lalu makin besar Xt juga P-nya semakin kecil. Nah, P ini adalah tekanan uap larutan. Jadi Xt makin besar maka tekanan uap larutannya makin kecil. Xt makin besar, penurunan tekanan uap semakin besar juga. Apa kesimpulan yang kita dapatkan pada analisis tabel kali ini? Yang pertama, jenis zat terlarut tidak mempengaruhi delta P dan P, yang artinya jenis zat terlarut apapun itu, walaupun berbeda, tidak mempengaruhi penurunan tekanan uap larutan dan tekanan uap larutan itu sendiri. Yang kedua, semakin besar fraksi mol zat terlarut, maka semakin besar pula penurunan tekanan uap. Yang ketiga, semakin besar fraksi mol zat terlarut, maka semakin kecil tekanan uap larutan. Hal ini dikarenakan penurunannya semakin besar. Selain itu juga, Xt yang menjadi simbol fraksi mol zat terlarut merupakan jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsentrasi. Semakin banyak zat terlarut yang ada dalam larutan, maka konsentrasi juga semakin tinggi. Maka dapat kita tulis bahwa semakin besar Xt, maka konsentrasi larutan juga semakin besar. Atau semakin banyak jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan, maka semakin tinggi konsentrasi atau molaritas dari larutan tersebut. Kita jangan sampai lupa bahwa jumlah partikel zat terlarut itu mempengaruhi delta P dan P. Jadi secara tidak langsung konsentrasi sebuah larutan itu mempengaruhi penurunan tekanan uap larutan tersebut.